Oke, halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di sini. Nah, tapi kali ini ya ada yang beda. Biasanya Mr. Yohan ada di video pembelajaran matematika, tapi sekarang Mr. Yohan ada di video tentang pembelajaran tematik ya. Nah, di pembelajaran tematik ini di tema 6 kita sudah sampai di subtema 3, yaitu akhir atau penghujung dari tema 6 itu sendiri ya. Nah, di subtema 3 ini, kali ini Mister akan menjelaskan tentang pembelajaran yang ada di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya. Di sini kita bisa belajar tentang teks eksplanasi ya, kemudian kita menjelaskan tentang alat-alat yang menggunakan penghambat untuk perpindahan kalornya. Kemudian kita akan menjelaskan teknik pewarnaan dari pembuatan gambar cerita ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang makna dari tanggung jawab siswa sebagai warga negara, dan kita akan mencari tahu bagaimana cara menjelaskan makna pada gambar cerita. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan belajar menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi ya. Anak-anak pasti sudah tahu teks eksplanasi itu apa ya. Nah, di sini Mister akan menjelaskan tentang ya bagaimana cara menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi ya. Nah, menuliskan kembali ya suatu informasi itu yang kita dapat melalui artikel, jurnal, atau surat kabar, atau koran, tabloid, itu bisa kita lakukan dengan membaca dengan cermat. Membaca dengan cermat itu kita bisa mencari inti-inti dari apa yang kita baca ya. Nah, informasi ini disampaikan dapat dibentuk berupa ringkasan ya, atau cerita yang tidak begitu panjang. Nah, di sini Mister akan kasih tahu ada 4 langkah untuk menuliskan kembali teks pada teks eksplanasi ya. Jadi kita yang pertama harus perhatikan itu judul dan tema dalam teks ya. Kita harus tahu judul dan tema dalam teks itu apa. Kemudian kita harus tahu apa sih gagasan pokoknya, apa sih ide pokoknya di tiap-tiap paragraf. Oh, paragraf 1 ide pokoknya ini, paragraf 2 ide pokoknya ini. Kemudian setelah kita dapat ide pokok itu, kita bisa kembangkan itu dengan bahasa sendiri ya. Ini kita bisa kembangkan dengan bahasa sendiri. Kenapa dengan bahasa sendiri? Ya supaya kita lebih menguasai cerita itu. Kalau kita pakai bahasa yang ada di cerita itu kayaknya kurang enak ya, kurang enak kita bercerita, atau kurang enak kita menyampaikan kembalinya. Nah, saat menulis kembali, anak-anak juga ingat harus informasi yang disajikan itu harus sesuai dengan informasi yang diperoleh ya. Jadi runtutan informasinya itu harus benar, nggak boleh disingkat-singkat, nggak boleh dari misalkan informasinya 1, 2, 3, 4, nggak boleh anak-anak tulis jadi 4, 2, 3, 1, ini nggak boleh, harus 1, 2, 3, 4 juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini Mister juga akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan pada kehidupan sehari-hari yang menggunakan suatu bahan atau suatu benda yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor ya. Di sini apa namanya nih? Setrika ya, ada setrika, ada teflon ya, dan ada ini namanya solder ya, namanya solder. Nah, di sini kita lihat pada setrika, kita sama-sama tahu bahwa setrika itu digunakan untuk merapikan pakaian ya. Nah, di sini setrika itu sendiri dia memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi ya. Yang ini perpindahan panas secara konduksi dimanfaatkan oleh setrika, yang dimana sumber panas setrika itu berasal dari elemen besi ini. Nah, ini sumber panasnya setrika. Kemudian bagaimana cara kita supaya nggak panas dulu?
Nah, maka dari itu oleh si penemu setrika ini dikasih suatu penghambat, ya, penghambat panas atau yang namanya isolator. Ya, di sini bisa dikasih berupa kayu atau bahan plastik. Ya, agar kenapa? Kalau kita memegang setrika itu kita nggak kebus tangannya, nggak gosong tangannya nanti. Ya, supaya kita bisa menyetrika dengan baik, maka perlu adanya suatu penghambat. Penghambat atau nama kerennya itu ada isolator. Nah, bagaimana kalau di teflon? Sama, ya. Di teflon itu, ya, di sini dia menggunakan, kebanyakan ya teflon itu menggunakan aluminium, ya, aluminium. Terus untuk menghambat panas dari teflon ini, maka dikasih kate, ya. Dikasih kate di sini, dia itu terbuat dari apa? Ada yang dari plastik, ada yang dari ebonit, ya. Ada juga dari bahan-bahan yang lainnya yang bisa menghambat untuk perpindahan panasnya, ya, supaya nggak kebus limane, supaya nggak kebus tangannya megang teflon. Kalau mau balik-balik telur itu nggak kebus tangannya, ya. Maka dari itu dipasangin suatu pegangan di sini, ya. Nah, yang di sini sekarang solder, ya. Solder itu biasanya digunakan untuk menyambung alat-alat kelistrikan, komponen-komponen kelistrikan. Nah, di sini solder itu dia ada sumber panasnya, ya. Dari energi listrik, ya, dari stikernya ini nanti dicolokin, dia sumber panasnya itu akan berada di sini. Nah, ini sumber panasnya, ya. Jangan sekali-sekali kalian pegang yang ini, nanti tangannya terbakar, ya, gosong tanganmu nanti, ya. Nah, maka dari itu supaya aman, si pembuat solder ini dia kasih pegangan berupa karet atau plastik di sini, ya. Di sini yang berfungsi sebagai isolator itu adalah yang berwarna biru ini isolator, ya. Maka dari itu di sini ada isolator, di sini konduktornya. Nah, di sini konduktornya dia menghantarkan panas dengan baik. Ingat, jangan sekali-sekali pegang solder bagian ini, panas banget. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Mister juga sudah jelaskan di video pembelajaran tema 5 kalau nggak salah, ada dua teknik pewarnaan dalam gambar cerita, ya. Ada teknik basah dan ada teknik kering, ya. Nah, teknik basah ini adalah teknik yang menggunakan cairan untuk pemberian warnanya, ya. Kalau teknik kering ini kita nggak perlu menambahkan suatu cairan untuk menggunakan warna itu. Nah, untuk teknik basah itu contohnya ada cat air dan oil pastel, ya, atau cat minyak. Kemudian kalau teknik kering itu contohnya banyak, ya, krayon, pensil warna, spidol warna, dan lain-lain. Nah, di sini untuk media gambarnya, teknik basah itu dia lebih baik digunakan di kanvas. Ya, lebih baik digunakan di kanvas. Kalau teknik kering, dia boleh digunakan di kertas. Ya, kalau kalian pakai teknik basah di kertas bisa aja, tapi harus hati-hati. Ya, teknik basah itu lebih baik digunakan pada media kanvas. Ya, kalau teknik kering itu bisa pada media kertas gambar yang kalian gunakan saat menggambar sehari-hari dengan Mr. Wayan itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita tadi sudah belajar bagaimana menulis kembali informasi pada teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan membuat ringkasan dari teks eksplanasi itu dalam bentuk peta pikiran. Ya, kalau mau buat peta pikiran, itu kalian harus baca judulnya dulu dengan cermat, dengan jelas, ya, supaya tahu apa isi gambarnya itu. Misalnya judulnya tentang bagaimana pengaruh aluminium. Kalian nanti buat peta konsepnya itu tentang pengaruh
plastik lagi, kan nggak nyambung ya. Nah, jadi harus baca judulnya itu dengan cermat supaya tahu apa isi teksnya itu. Baru setelah itu kalian gali informasi dengan cara yang Mister kasih tahu tadi, dengan cara membaca cermat. Bisa pakai 5W1H atau nama lainnya Adik Simba, kata tanya Adik Simba. Nah, sebagai siswa nih, kita kan belajar di rumah udah hampir 1 tahun ya. Kita juga punya tanggung jawab sebagai siswa dan sebagai warga negara. Ya, tanggung jawab ini definisinya itu adalah sikap menyadari dan melaksanakan tugas ya. Tanggung jawab ini ingat salah satu dari kewajiban. Kalau tanggung jawab nggak dilaksanakan, ya, itu akan merentet ke kegiatan-kegiatan lainnya ya. Setiap tugas yang kalian lakukan itu harus didasari dengan sikap tanggung jawab dari diri sendiri. Ya, harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk bertanggung jawab tentang apa yang akan kalian lakukan. Nah, oke, di Mister kasih tahu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya jadi orang yang bertanggung jawab. Nah, yang pertama, kita harus tahu dan memahami tugas dan kewajiban dari diri sendiri. Kemudian, yang kedua, kalau kita melaksanakan tugas itu harus disiplin, tidak boleh menunda-nunda. Ya, di sini pasti banyak yang sering menunda-nunda kalau Mister dan Miss-nya kasih tugas. Itu berarti kalian masuk ke salah satu orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Oke, kemudian nggak nyari-nyari alasan ya kalau dimintain untuk menyelesaikan tugas, kecuali kalian sakit atau ada keperluan yang mendesak. Kemudian kita harus mendahulukan kepentingan bersama ya. Itu kita harus menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Dan yang terakhir kita harus menghormati hak-hak orang lain. Ya, jelas ya, ada 5 cara untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, kemudian yang terakhir ya, materi SBDP ya, itu adalah menjelaskan makna pada gambar cerita ya. Kalau kita ingin menjelaskan makna yang ada pada gambar, kita harus lihat baik-baik gambarnya dulu ya. Kalau kita asal saja sekelibat aja lihat gambarnya itu, nanti salah kita mendefinisikan maknanya atau menceritakan maknanya kembali ke orang ya. Di sini seperti di bukunya, ini kita lihat dulu dengan baik. Oh, keluarga ini sedang ada di pantai. Oh, berarti mereka sebagai wisatawan ya, mereka lagi rekreasi. Ya, nggak boleh kalian bilang gambarnya ini di pantai tapi bilang mereka lagi belajar dengan gurunya. Ya, nggak boleh, itu salah, itu keluar dari konteks gambarnya. Nah, contohnya itu, ini gambarnya bercerita tentang ada satu keluarga yang memanfaatkan pantai sebagai tempat wisata ya. Nah, pada gambar tersebut tampak ayah dan ibu dan kedua anaknya itu sedang menikmati bekalnya di pantai ya. Ini buat bawa rantang dia, si burger, si McD, KFC dan lain-lain ya. Nah, seperti itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya, oke, sekarang Mister kasih tahu. Nah, untuk tugasnya anak-anak bisa lihat di buku BOS ya. Ini buku BOS yang Mister tampilin nih. Ini buku BOS. Buku BOS ya. Halaman 198. Ya. Nah, anak-anak Mister kasih latihan ini, jelaskan makna dari gambar yang ada di sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan ya. Makna gambar ini jelasin maknanya apa, tulis. Terus gambar ini jelasin maknanya apa. Kalau lebih mudah ini Mister kasih gambar 1, yang ini gambar 2, jelaskan makna yang terkandung dari gambar 1 dan gambar 2 ya. Nanti dikumpulkan ke Mister dan Miss Maria ya. Oke, kemudian sampai sini saja dulu ya, nggak ada kemudiannya.
sampai sini saja video kita kali ini. Ya, Mister harap anak-anak bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, bisa menyelesaikan tugas tanpa menunda-nundanya, dan lebih menjaga kesehatannya. Ya. Nah, sekian saja video kali ini. Mister harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan tubuh yang baik untuk belajar di hari-hari ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.